Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Narju an nakuna fi salamatin wa sihatin wa amanatin. Allahumma amin. Baik. Kita kembali lanjutkan pelajaran kita fikih. Kita masuk sekarang bab ar-riba. Baik. Untuk kelas A sudah selesai. Slide yang kemarin sudah selesai. Sudah sampai bai'ut taqsid. Adapun yang kelas B dan C maka nanti antum belajar sendiri insyaallah. Yang bai'ul murabahah dan bai'ut taqsid tidak masuk ke dalam ulangan. Nanti cukup sampai sebelum bai'ul murabahah, al-iqalah dan sebelumnya. Kemudian kita langsung loncat ke bab berikutnya tentang masalah riba. Jadi nanti kita hanya membahas riba. Kalau nanti waktunya cukup insyaallah kita lanjutkan di bai'us salam atau jual beli sistem jual beli yang lain. 6. Antum bisa buka file yang Ustadz kirim lewat wali kelas antum. Kita masuk sekarang di slide yang kedua tentang pengertian riba. Ta'rifur riba. Ar-riba fil lughah ziyadah. Riba secara bahasa artinya ya ziyadah, tambahan. Karena nanti kita lihat riba itu mesti terjadi penambahan di situ, entah itu dengan sistem cicilan atau langsung yadan biyadin, kontan tapi ada tambahan di situ. Nah, adapun secara istilah ziyadatu ahadil badalaini al-muttajanisaini min ghairi ayyuqabila hadhihi siyadah aywadan. Secara istilah riba adalah ziyadatu ahadil badalaini al-mutajanisain, tambahan pada salah satu benda dari dua benda yang satu jenis. Jadi ada dua benda tapi satu jenis dan dua benda ini akan ditukarkan. Kemudian min ghairi ayyuqabila hadhihi siyadah aywadun, dan tanpa ayyuqabila hadhihi siyadah. Kita artikan hadhihi siyadah dulu. Dan penambahan ini tanpa ada ayyuqabila iwad. Jadi kita artikan hadhihi siyadah, kemudian ayyuqabila baru iwad. Nah, jadi dua benda satu jenis itu yang sejenis ditukarkan, tapi ada penambahan pada salah satu barang tersebut. Dan penambahan itu hadhihi siyadah, penambahan ini tidak ada timbal baliknya, tidak ada upahnya iwad. Nah, jadi misalnya A dan B punya beras. Kemudian A pengen menukarkan beras dengan B. A punya 1 kilo, B punya 1,5, kemudian ditukarkan 1 dan 1,5 kilo beras. Nah, di sini terjadi apa? Penambahan ziyadatu ahadil badalaini al-mutajanisain. Satu jenis dan saling ditukarkan. Dan yang lain ada penambahan. Tadi B memberikan ke A 1,5 kg beras, A memberi ke B 1 kg beras, ditukar menukar. Kemudian si A yang dapat lebih setengah kilo beras dari B tidak memberi imbalan iwad atau tidak memberi bayaran dari kelebihan setengah kilo
tersebut. Itu namanya riba. Nah, kemudian hukumnya riba muharram fi kitabillah taala. Jelas hukumnya itu haram berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Kemudian firman Allah ya taala yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Nah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari amalanmu itu berupa riba. Nah, jikalau kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 278. Nah, kemudian sekarang kita masuk tentang bahayanya riba, khuturatur riba. Bahayanya riba. Apa sih bahayanya kalau seseorang itu melakukan perbuatan riba? Nah, banyak hadis di sini saya sebutkan, ada 4 atau 5 hadis. Kita baca satu persatu. Hadis yang pertama dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la'anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa, rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat siapa? Orang yang memakan harta riba. Nah, berarti pelakunya. Wa mukilahu, dan orang yang mewakilinya. Jadi misalnya ada transaksi riba, kemudian ada perantaranya, misalnya A dan B mau ada transaksi riba, kemudian karena A sedang berhalangan, dia mewakilkan ke si C, maka si C juga mendapat dosa, mendapat laknat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia mewakili si A. Nah, kemudian wakatibahu, dan sekretaris atau yang menjadi penulisnya, mencatat, yang bertugas mencatat transaksi tersebut. Wasyahidaihi, dan juga kedua saksinya. Kalau ada saksinya satu ya satu, kalau dua ya dua, kalau tiga ya tiga. Tergantung nanti saksinya ada berapa. Dan semuanya wahum sawa. Mereka semuanya itu, mau satpamnya, mau sopirnya, mau bendaharanya, sekretaris, ketua, apalagi ya, semuanya itu dosanya apa? Masuk ke dalam dosa riba, sama semua. Nah, kemudian hadis yang lain dari Samurah bin Jundub, beliau mengatakan, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a fi manamihi nahran min damin fihi rajulun qa'imun wa ala syatrin nahri rajulun baina yadayhi hijarah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi. Dalam mimpinya beliau melihat sungai yang dialiri darah. Jadi bukan sungai air lagi, tapi apa? Sungai darah. Kemudian di dalamnya ada seorang laki-laki. Kemudian di sungai tersebut ada laki-laki. Kemudian wa ala syatrin nahri, di pinggiran sungainya, namanya sungai kan ada tepinya. Jadi di tepi sungai ada laki-laki yang di tangannya dia memegang sebuah batu yang besar. Nah, fa aqbala ar-rajulu alladhi fin nahri fa idza arada an yakhruj ramahu ar-rajul alladhi ala syatrin nahri bihajarin fi fammihi faraddahu haitsu kana. Nah, kemudian pemuda tersebut yang ada di sungai tadi itu, di tengah sungai itu, dia berenang menuju ke pinggir, mau menepi. Karena kan nggak mungkin orang bisa bertahan di sungai, di air, apalagi sungainya ada dalam. Wallahu alam dalamnya seberapa. Nah,
Kemudian laki-laki yang di pinggir tadi melempar laki-laki yang hendak pergi menuju tepian sungai, hendak minggir, lempar di mulutnya pakai batu yang dia pegang tadi. Kemudian setelah terluka parah, faraddahu isukana, ya lukanya tadi kembali seperti semula. Kemudian dia renang, mencoba balik lagi renang dan dilempar lagi. Terus seperti itu sampai hukumannya selesai, sampai dosanya terhapuskan, sampai Allah kehendaki. Nam, faja'alahu kullama ja'a liyakhruj mahu alladhi ala syatrin nahri bihajarin fayarji'u kama kana. Nam, kemudian faja'alahu kullama ja'a liyakhruj mahu. Nam, ketika dia hendak menuju tepian sungai, hendak keluar dari sungai tersebut, laki-laki tadi apa? Dilempari dengan batu besar. Nah, sampai apa? Dia kembali ke sedia kala dan begitu seterusnya. Itu namanya siksaan. Jadi siksaan mesti terus menerus. Kalau langsung mati, insya itu lebih mending. Kalau nggak mati-mati, itu sakitnya luar biasa. Nah, fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam amman huwa fi nahri dam. Fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian bertanya kepada malaikat yang ada di situ atau orang yang ada di situ, siapa orang laki-laki yang ada di sungai darah tersebut? Kemudian dikatakan akilur riba, orang yang memakan harta riba. Ya, itu semua ini tadi. Mau penulisnya, mau yang mewakili, atau mau dia satpamnya, sopirnya dan sebagainya, itu masuk ke dalam akilur riba. Kemudian hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan riba salah satun wa sab'una baban aisaruha mislu yankihu rajulu ummahu. Nah, riba ada 73 pintu atau 73, kita katakan derajat. 6. Aisaruha mislu yankihu ar-rajul ummahu. Dan yang paling kecil dosanya, nah lihat, yang paling kecil dosanya, dosa riba itu adalah seperti dosanya orang yang menikahi ibunya sendiri. Yanki, ini bisa bermakna zina, bisa bermakna juga menikahi. Nah, kemudian hadis yang lain dari Abdullah bin Hanzalah, Nabi SAW bersabda, dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamu asyaddu min sittin wa salasina zaniyatan. Nah, 1 dirham dari hasil riba yang laki-laki tersebut, yang seseorang memakan dirham tersebut, dan sedangkan dia mengetahui bahwasanya riba itu haram, dan dia mengetahui bahwasanya dirham tersebut dari praktek riba, maka dosanya asyad, lebih besar, lebih syadid, lebih keras, dosanya lebih besar dari apa? Min sittin wa salasina zaniyah, lebih besar dari 33 kali berzina. Itu dosa riba. 1 dirham saja. 1 dirham itu kecil, paling hanya 30.000 atau 50.000, paling mentok paling 100.000. Terus 100.000 dosanya berapa? Sama dengan 33 kali berzina. 1 zina saja dosanya sudah sangat besar. Ini bagaimana kalau berkali Allah Ta'ala alam bisawab. Besok kita akan lanjutkan di pembahasan riba, macam-macam riba. Yang pertama tentang riba an-nasiyah atau riba al-jahiliyah. Nah, kalau ada yang ditanyakan silahkan ke Anda langsung melalui via WhatsApp atau yang lain. Kemudian jangan lupa hadis-hadis tentang khuturatul riba, bahayanya riba, antum hafalkan
Ya, pilih salah satu yang pendek. Nanti insya Allah ada ulangannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.